Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1005 jiwa-jiwa 100.000 tahun. Dia merasakan untuk pertama kalinya hambatan konstriktif di hadapannya mengendur selama proses menyerap kekuatan hidup. Bagaimana mungkin dia tidak senang karenanya? Tolong bantu untuk berterima kasih kepada anak laki-laki itu atas nama saya. Tentara Dewa Darah berhutang budi padanya atas bantuannya. Tanyakan padanya apa yang dia inginkan dan berikan dia sesuai. Saya akan terlibat dalam kultivasi tertutup untuk beberapa waktu. Tianwu, Anda akan mengambil alih pengelolaan rutinitas harian. Sosok Sang Huanyun menghilang dari ketentaraan dalam sekejap saat mengatakan itu. Sekelompok orang telah menyerap begitu banyak kekuatan hidup sehingga mereka bergegas kembali ke tempat tinggal mereka untuk mengubah kekuatan hidup yang mereka peroleh hari ini menjadi apa yang mereka inginkan selama latihan kultivasi mereka. Seluruh pasukan menjadi tenang saat mereka mencerna dan menyerap sebagian besar kekuatan hidup. Bentangan besar anakan bergoyang secara ritmis dalam angin dingin yang pahit dari tanah yang beku dan tertutup salju. Tanaman tidak akan hilang setidaknya untuk waktu yang singkat. Tanggulin membuka matanya perlahan sementara 5 cincin jiwanya ditarik kembali tanpa suara. Permukaan kulitnya yang halus dan mengkilap berangsur-angsur kembali normal. Dia belum pernah mengalami perasaan yang begitu indah sebelumnya. Rasanya seperti energi asal mengalir ke tubuhnya dengan setiap nafas yang dia ambil. Fluktuasi garis keturunan dan fluktuasi kekuatan jiwanya menyatu satu sama lain untuk mempengaruhi peningkatan basis kultivasinya. Peringkat 64. Setelah menyerap kekuatan hidup dan energi asal yang begitu padat, basis kultivasi kekuatan jiwanya mengalami terobosan ke peringkat 64 tepat setelah dia memiliki inti jiwa. Yang mulia, kita bisa mulai sekarang. Tulip Damas mengapung dan membungkuk memberi hormat kepada Tanggulin di bawah pengawasan ketat dan iri dari 5 monster jiwa tipe tumbuhan berusia ratusan ribu tahun lainnya. Pertumbuhan daun ketujuh dari Nature Seed sepenuhnya meyakinkan mereka semua tentang identitasnya sebagai Nature Child. Bagaimana Tanggulin bisa memicu kelahiran benih alam jika dia bukan anak alam? Jika bukan karena lokasi yang tidak sesuai, Nature Seed pasti sudah berakar dan berkecambah sekarang. Selama identitas Tanggulin sebagai anak alam memastikan bahwa dia menyatu dengan benih alam, dia dapat menyalurkan energi asal untuk digunakan sendiri. Bagus. Tanggulin mengangguk ke arah Damas Tulip. Seketika, Tulip Damas mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi bunga merah muda besar dengan kelopaknya berkibar di udara saat berputar di sekitar Tanggulin. Fluktuasi energi tebal beredar di udara saat aura tirani melaju melalui aliran udara. Aroma lembut menempel di setiap sudut tempat tinggal seperti kabut. Perpaduan jiwa roh akan membutuhkan kedua belah pihak untuk memiliki empati dan kemauan penuh. Tidak ada keraguan bahwa belenggu yang mengikat hati Tulip Damas sudah dilepas, dan ia bersedia menemani Tanggulin selama sisa hidupnya. Semuanya dicapai dengan mudah selama proses di mana pancaran merah muda menyatu ke dalam tubuhnya. Tubuh Tanggulin yang diberi makan oleh Nature Seed sebelumnya tampaknya menahan basis budidaya ratusan ribu tahun dengan sangat mudah. Seluruh proses menyerap jiwa roh itu mulus karena benih alam mengasumsikan perintah proses tersebut. Kehadiran tubuh yang kuat, jiwa bela diri tipe tumbuhan, dan benih alam memastikan bahwa proses fusi dilakukan tanpa hambatan. Kelopak merah muda secara bertahap melingkari, berputar, dan menarik kembali di sekitar tubuh Tanggulin. Akhirnya, itu berubah menjadi cincin cahaya merah darah yang mengelilingi Tanggulin sementara 5 cincin jiwanya lainnya muncul sekali lagi untuk mencerminkan cincin jiwa berwarna merah darah. Aura Tanggulin meningkat secara eksponensial. Kualitas seluruh tubuhnya berubah sekali lagi setelah diresapi oleh roh-roh 100.000 tahun. Ada aura spiritual pada dirinya dengan sedikit aroma elegan yang terpancar dari tubuhnya. Perpaduan Damas Tulip memastikan bahwa semua jenis racun tidak dapat menyerang tubuh Tanggulin sejak saat itu. Meskipun itu adalah perpaduan dari jiwa roh dan bukan tulang jiwa, bantuan jiwa roh bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh tulang jiwa. Tanggulin menutup matanya saat dia memasuki kondisi meditasi sekali lagi. Inti jiwa di daerah perutnya bergetar sedikit saat kekuatan jiwa yang padat segera berputar di tubuhnya mengikuti mode operasi metode misterius surga. Bersamaan dengan itu, inti naga juga merespons. Kekuatan garis keturunannya beredar secara terbalik. Kedua kekuatan ini beredar ke arah yang berlawanan untuk membentuk pusaran baru di dalam tubuh Tanggulin. Tentu saja, energi asal di udara berkumpul ke arahnya.
Tang Wulin memiliki alasan untuk percaya bahwa dia hanya akan menghabiskan sedikit waktu selama proses peningkatan basis kultivasinya dari peringkat 60 ke peringkat 70 dibandingkan dengan ketinggian sebelumnya di masa lalu. Perpaduan jiwa roh 100.000 tahun memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat selangkah lebih maju ke peringkat 65. Dia sudah mengejar standar rekan-rekannya dalam beberapa bulan. Pada saat yang sama, ketinggian basis kultivasinya telah melampaui ketinggian kekuatan jiwanya. Mengenai sejauh mana ketinggiannya, dia masih perlu mengalaminya secara mendalam melalui pertempuran yang sebenarnya untuk benar-benar mengetahui perolehan ketinggiannya saat ini. Secara alami, pusaran kekuatan jiwa mencapai terobosan setelah proses fusi yang memakan waktu lama untuk akhirnya memungkinkan Tang Wulin untuk bergabung dengan jajaran master jiwa tingkat tinggi. Itu juga telah menjadi fondasi baginya untuk melanjutkan ke puncak kultivasi di masa depan. Seluruh tentara Dewa Darah secara bertahap terbangun setelah seharian penuh. Perasaan itu tidak diragukan lagi khas bagi semua orang. Rasanya seperti setiap orang diberi kesempatan hidup baru setelah dipelihara oleh kekuatan hidup. Blood One sudah menunggu Tang Wulin ketika Tang Wulin muncul kembali di kamp batalion Dewa Darah. Meskipun aku tidak seharusnya bertanya tentang ini, bagaimanapun juga aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya padamu. Apa itu dengan energi kehidupan yang padat? Blood One memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu dengan Blood Tree berdiri di sisinya. Mereka adalah dua orang dari batalion Dewa Darah yang berhasil mendapatkan hasil maksimal dari terobosan Tang Wulin kali ini. Tang Wulin merenung sejenak sebelum menjawab, aku ingin tahu apakah kalian berdua tahu tentang pohon emas kuno. Ekspresi Blood Tree berubah saat dia berteriak tanpa sadar, tentu saja kami menyadarinya. Saya pikir pohon emas kuno, bersama dengan akademi, telah. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Pohon emas kuno masih merupakan inti dari alam. Saya tidak tahu asal-usulnya, tapi mungkin ditinggalkan oleh leluhur pertama Akademi Shrek. Saya menerima bantuan pohon emas kuno melalui pertemuan kebetulan yang memungkinkan saya memiliki kekuatan untuk berhubungan intim dengan alam. Mungkin, itu karena saya awalnya adalah master jiwa tipe tumbuhan. Sebelum ledakan yang menghancurkan pohon emas kuno, meninggalkan saya benihnya dan menggunakan tubuh saya sebagai sumber asalnya untuk memberi makan benihnya. Benih itu terbangun ketika saya mencapai terobosan ke inti jiwa saya, dan itu menghasilkan sumber kehidupan yang padat terpancar sementara saya menyerap sejumlah besar energi asal dari udara. Ini bukan tempat yang cocok untuk tumbuh. Oleh karena itu, ini akan tetap menjadi inti dari Akademi Shrek saat kami membangun kembali kota Shrek di masa depan. Suara Tang Wulin terdengar nyaring dan kuat dengan tekad yang suram ketika dia mengakhiri penjelasannya. Darah tiga menutupi mulutnya tanpa sadar sementara air mata mengalir di wajahnya secara spontan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang keberadaan pohon emas kuno sebagai mantan personel tingkat tinggi Akademi Shrek? Itu adalah dasar dari pavilion Dewa Laut dan yang keberadaannya sangat bergantung padanya. Pohon emas kuno tidak sepenuhnya dimusnahkan karena meninggalkan benihnya. Oleh karena itu, ada kemungkinan kebangkitannya. Apalagi yang bisa lebih menarik baginya selain memiliki pengetahuan ini. Keberadaan pohon emas kuno menandakan bahwa sangat mungkin bagi Akademi untuk dibangun kembali. Blood One juga terkejut karena True Gold kuno pernah menjadi inti sejati Akademi Shrek. Tang Wulin dan yang lainnya tidak mungkin selamat dari insiden itu tanpa perlindungan pohon emas kuno. Dia tidak berharap pohon itu meninggalkan benihnya, jadi itu benar-benar peristiwa yang luar biasa. Pohon emas kuno sebenarnya telah melindungi seluruh kota Shrek termasuk markas Sekte Tang pada saat itu. Sayangnya, serangan musuh terlalu kuat sehingga dua kekuatan destruktif amunisi jiwa tetap peringkat God Killer melebihi kemampuan perlindungan pohon emas kuno. Semburat kesedihan melintas di mata Tang Wulin. Mungkin, pohon emas kuno bisa berhasil menahan malapetaka jika tidak memberikan sepertiga energinya ke Tang Wulin. Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Tidak peduli apa, dia akan memastikan benih alam tumbuh lagi. Soul Land 3 Chapter 1006. Chapter 1006, Untung atau Rugi. Blood One menatap Tang Wulin dengan intens. Benih pohon emas kuno telah membawa manfaat besar bagi pasukan. Itu memungkinkan setiap orang untuk menerima makanan dari kekuatan hidup dan meningkatkan basis kultivasi setiap orang. Apa yang Anda harapkan sebagai hadiah karena melakukannya? Penghargaan. Ada imbalan untuk itu. Anda membantu saya mengumpulkan begitu banyak energi asal. Ini sedikit memalukan. Saya bisa meminta apa saja sebagai hadiah. Mata Tang Wulin bersinar. Blood One masih tersenyum ketika dia mendengarkan paruh pertama percakapan Tang Wulin. Dengan pergantian peristiwa selama bagian akhir percakapan, Tang Wulin bingung apakah harus tertawa atau menangis. Wah,
Anda benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan keuntungan Anda, bukan? Namun, itu bagus juga. Zhang Huanyun berkata bahwa Anda dapat memilih hadiah Anda. Saya adalah orang yang membantu mengumpulkan energi asal untuk Anda pada awalnya, tetapi semua orang bergabung setelahnya. Pohon emas kuno menyerap energi dalam jumlah besar. Ini pasti akan mengejutkan dunia jika itu terjadi di tempat lain. Energi asal setidaknya dari 1000 meter persegi diserap ke dalam ketiadaan. Dia benar. Seandainya itu adalah tempat lain dengan populasi padat selain gunung tanpa batas yang sepi, Tang Wulin pasti tidak akan dapat menyerap energi asal dalam jumlah besar dengan mudah. Imbalannya, apakah itu pangkat militer? Lihat, saya sudah memasuki final dan bahkan untuk pertempuran Misha juga. Bisakah pangkat militer saya dipromosikan juga? Tang Wulin bertanya. Bibir Blood One tidak bisa menahan senyum tipis. Mengapa pangkat militer begitu penting bagimu? Saya ingin tahu mengapa Anda sangat menginginkan promosi pangkat militer Anda. Tang Wulin menjawab, saya pikir saya akan diberikan cuti ketika saya dipromosikan ke pangkat mayor ke atas. Kalau begitu, aku akan bisa meninggalkan Kam dengan bebas. Blood One tertegun sejenak sementara Blood Three tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Jadi, Anda melakukan ini untuk mendapatkan cuti. Batalion Dewa Darah kami seharusnya menikmati manfaat dari 1 kali cuti per minggu. Anda juga dapat mengumpulkan beberapa hari untuk cuti panjang. Meskipun Anda adalah personel supernumerari, Anda juga berhak atas perlakuan istimewa. Hah, Tang Wulin benar-benar tidak menyadari bahwa Batalion Dewa Darah menawarkan perlakuan khusus seperti itu. Blood One tidak bisa menahan senyum saat melihat Tang Wulin terjebak dalam kebingungan. Apakah kamu masih menginginkan promosi pangkat militermu? Tang Wulin mengatupkan giginya dan berbicara, aku akan mengambilnya. Hadiah tentara Dewa Darah tidak lebih dari keuntungan materi dan pangkat militer. Dia masih bisa menukar materi dengan mendapatkan prestasi dari penempaan. Namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama dengan promosi pangkat militer. Dia masih membutuhkan bantuan Batalion Dewa Darah untuk dipromosikan. Blood One mengangguk dan berbicara, baiklah, pangkat militer itu. Zhang Huanyun masih terlibat dalam kultivasi tertutup saat ini. Batalion Dewa Darah diizinkan untuk memutuskan promosi pangkat militer selama dengan justifikasi yang tepat. Prestasi yang Anda kumpulkan sudah cukup untuk memberi Anda jurusan. Selain itu, entry Anda ke final kedua kompetisi membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi 3 finalis teratas. Selain itu, kekuatan hidup yang Anda bawa mencerahkan seluruh pasukan meningkatkan rentang hidup setiap orang setidaknya 5 tahun dan secara tidak langsung menyembuhkan luka internal banyak orang. Ini adalah layanan berjasa dengan keuntungan astronomi. Saya mungkin juga segera memberikan 2 pangkat militer kepada Anda. Saya membuat pengecualian dalam promosi Anda, tetapi basis kultivasi Anda layak untuk peringkat Anda. Jadi, saya menganugerahi Anda pangkat kolonel. Apakah Anda bersedia menerimanya? Iya, Tang Wulin segera mengucapkan penerimaan. Bahkan nadanya naik beberapa nada. Apalagi yang ada jika tidak menerimanya? Apa yang bisa lebih baik dari ini? Dia adalah seorang kolonel sekarang. Dia baru saja mencapai level tertinggi dalam satu langkah yang mirip dengan dipromosikan menjadi komandan resimen dari pemimpin peleton. Dia bahkan 1 peringkat lebih tinggi dari Jiang Wuyue. Itu benar-benar membuatnya membengkak dengan bangga. Blood One tersenyum dan mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatur upacara promosimu. Sudah diputuskan. Terima kasih Pak. Tang Wulin berdiri tegak dan memberi hormat. Pergi, kata Blood One sambil tersenyum. Tang Wulin pergi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia akan terus berlatih teknik tombaknya. Dia ingin melihat apakah dia bisa mencapai terobosan dalam teknik tombak setelah basis kultivasinya jauh lebih tinggi dan inti jiwanya kental. Blood Tree memperhatikan saat Tang Wulin naik lift dengan gembira. Bertanya-tanya apakah harus tertawa atau menangis, dia berkata, saya pikir Anda selalu merawatnya. Apakah saya tetap bisa menjebaknya seperti ini? Blood One berbicara sambil tersenyum, bagaimana saya bisa menjebaknya? Ini adalah hadiah yang dia inginkan. Aku tidak membuatnya memilihnya. Blood Tree berbicara dengan ketidakberdayaan, kamu diizinkan untuk memberinya hadiah tertinggi dari tentara sesuai dengan keinginan komandan resimen. Tetap saja, hadiah tertinggi dari pasukan adalah Misha Merah. Diberikan pangkat militer yang lebih tinggi hanyalah ideologi belaka. Batalion Dewa Darah kami tidak mengakui peringkat. Ini adalah perbedaan besar antara dianugerahi seorang kolonel dan dianugerahi Misha Merah. Blood One berbicara sambil tersenyum, tentu saja, saya menyadarinya. Namun, mungkin bukan hal yang baik untuk memberinya Misha Merah sekarang.
Kecepatan kemajuannya terlalu cepat sehingga dia perlu lebih marah pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia memiliki misia merah di masa depan, saya berharap itu akan melalui usahanya sendiri untuk membangunnya untuk dirinya sendiri dan tidak bergantung pada menerimanya secara langsung. Memang benar dia mencerahkan seluruh pasukan kali ini, tapi sebenarnya itu bukan semua usahanya. Saya khawatir dia akan menjadi sombong jika dia diberi hadiah yang berlebihan. Anak laki-laki itu memiliki temperamen yang stabil. Untungnya, dia tidak begitu mudah terpengaruh. Saya tidak ingin kondisi mentalnya diganggu oleh kekuatan eksternal. Blue Tree menghela nafas. Dia akan menghadapi masa sulit yang di luar imajinasi kita di masa depan. Memiliki misia ilahi setidaknya akan menjadi perlindungan tambahan baginya. Blue Tuan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sangat serius, hanya kemampuannya sendiri yang benar-benar bisa melindunginya. Bagi kami para master jiwa, kami harus bergantung hanya pada diri kami sendiri untuk mencapai puncak dan bukan pada misia. Saya bisa melihat potensi dalam dirinya yang melampaui jajaran limit Douluo. Untuk menjadi pilihan Natursid, pikirkanlah, dari mana pohon emas kuno berasal. Itu adalah level yang hanya bisa dicapai oleh yang ilahi. Dia mendapat persetujuan dari pohon emas kuno, persetujuan dari benih alam untuk kebangkitan alam di seluruh benua. Jadi, kemungkinannya di masa depan bisa jadi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Blue Tree memandang Blue Tuan dengan heran. Apakah itu benar-benar mungkin? Blue Tuan menjawab, saya juga tidak tahu. Namun, jika ada peluang sekecil apapun, itu pasti dia. Saya yakin padanya. Blue Tree menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang mengerti bahwa Blue Tuan sangat menghormati Tanggulin. Tanggulin tidak menyadari kehilangannya, karena dia segera berlari ke ruang pelatihan gravitasi. Dia mengambil tombak naga emasnya dan melanjutkan pelatihannya. Segera, dia menemukan bahwa dia telah menjadi sesuatu yang berbeda. Transformasi yang dia nantikan akhirnya muncul. Dia memegang tombak naga emas di tangannya. Saat dia menembus ke depan dengan tombaknya, inti naga dan inti jiwanya akan melepaskan auranya secara alami. Bersamaan dengan itu, Tanggulin bisa merasakan rotasi ganda pusaran aneh yang muncul di tengah dua inti energi besar yang melepaskan semburan kekuatan ke dalam dirinya sebelum menyebar ke tombak. Itu adalah perpaduan sempurna dari kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya. Cahaya tombak mulai berubah saat warna emas awalnya yang mempesona berubah menjadi emas putih. Tanpa menggunakan keterampilan jiwanya, pancaran tombak setinggi 3 kaki akan dilepaskan secara alami setiap kali dia menembus ke depan dengan tombak naga emas. Itu adalah hasil bimbingan dari kekuatan Tanggulin. Saat ini, pancaran tombak mencapai panjang 7 kaki, dan itu adalah gerakan yang dia lakukan dengan mudah. Dia tidak harus memindahkan kekuatannya dengan sengaja sama sekali. Dengan kata lain, perubahan kualitas pada pancaran tombaknya juga menggandakan kekuatannya. Selain itu, pancaran tombak emas putih tentunya berbeda dari pancaran tombak emas awal. Itu jelas merupakan kejutan besar baginya. Kekuatan tombak telah meningkat secara eksponensial, sementara dia bisa memasukkan energinya ke dalam tombak sedemikian rupa sehingga kesadarannya akan senjata suci menjadi lebih kuat. Seolah-olah semakin banyak energi yang dia masukkan ke dalam tombak, semakin kuat rahasia batin yang dilepaskan dari tombak naga emas. Dia menusuk ke depan dengan tombak terus-menerus sampai cahaya emas putih menerangi setiap bagian ruangan. Cahaya tombak bisa mencapai 100 meter ketika Tanggulin memfokuskan semua usahanya untuk menusuk ke depan dengan tombak dan hampir menembus ruang pelatihan. Apa itu tadi? Tanggulin merasakan garis keturunannya mendidih. Apakah dia sekuat itu? Dia benar-benar tidak berani melepaskan semua kekuatannya di luar ruang pelatihan. Tidak, saya harus mencobanya di Stardew Battle Network. Itu adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Wu Yue, apa yang kamu lakukan sekarang? Jika Anda bebas, mengapa kita tidak berlatih di Stardew Battle Network? Saya mendapatkan beberapa wawasan dari kultivasi saya baru-baru ini. Apakah Anda ingin mencobanya? Apa? Anda juga memiliki beberapa wawasan. Bagus, mari berdebat. Apakah kamu membayar? Mengapa repot-repot membagi biaya di antara kami? Itu hanya akan membuat jarak di antara kita. Beri aku hadiah. Saya tidak merasa canggung lagi. Hei, jangan menutup telepon, jangan digantung. Kalau begitu kita akan membagi biayanya sama rata. Semakin sulit bagi Jiang Wuyue untuk meminta traktiran Tanggulin akhir-akhir ini karena dia semakin cerdas. Andai saja Jiang Wuyue dapat mendengar pikiran Tanggulin, saya belajar ini dari Anda. Tanggulin memasuki jaringan pertempuran Stardew terlebih dahulu dan menunggu Jiang Wuyue di lokasi yang disepakati.
Meskipun tidak ada persaingan, jaringan pertempuran Stardo banyak digunakan di tentara. Jiang Wuyue harus mengantri untuk mendapatkan gilirannya. Tang Wulin menunggu setengah jam sebelum Jiang Wuyue akhirnya tiba. "Kamu terlambat," kata Tang Wulin. Solen 3 chapter 1007 Cahaya Tombak Emas Putih. Jiang Wuyue berbicara dengan nada tidak menyenangkan. "Kamu pikir semua orang ada di batalion Dewa Darah di mana setiap orang memiliki kabin bintang do mereka sendiri? Apakah kamu tahu betapa aku iri padamu? Saya akan mendapatkannya sendiri setelah saya mengumpulkan cukup banyak prestasi. Hanya saja itu terlalu mahal. Dibutuhkan 8.000 prestasi, dan saya tidak mampu membelinya." Tang Wulin berbicara sambil tersenyum. "Kalau begitu, kamu harus bersabar dan mengantri untuk mendapatkan giliran. Ayo pergi, sedikit bicara, lebih banyak aksi." Jiang Wuyue mengejek sekali. "Aku pasti akan memukuli kamu begitu parah, kali ini kamu akan mencari gigimu di seluruh lantai. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Saya tidak tahu bagaimana tentara berhasil memicu sejumlah besar kekuatan hidup beberapa hari yang lalu, tetapi saya membuat peningkatan kualitatif dari acara tersebut. Ini terobosan yang sangat besar. Pusaran kekuatan jiwaku terbentuk. Kekuatan Overlord Dragon saya meningkat beberapa kali dengan dukungan pusaran kekuatan jiwa saya, jadi saya tidak perlu khawatir tentang kekurangan kekuatan lagi. Tunggu dan lihat saja, hehe." Tang Wulin tersenyum saat dia berbicara dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. "Tentu. Saya tidak takut dipukuli karena seseorang hanya bisa meningkat setelah dipukuli." Jiang Wuyue berteriak, "Pergi." Mereka membagi biaya 2.000 koin federasi di antara mereka secara merata. Cahaya melintas dan mereka memasuki arena kompetisi. Jelas bahwa Jiang Wuyue sangat gembira dengan terobosannya. Dia hampir tidak bisa menahan diri. Begitu suara elektronik terdengar, dia segera melepaskan armor perang dan jiwa bela dirinya. Cahaya senja keemasan menyelimuti tubuhnya. Tang Wulin melihat pusaran emas senja yang padat dan kuat muncul samar-samar di depan tubuhnya. Mekarnya pusaran segera membuat tubuh Jiang Wuyue membengkak hingga 8 meter. Armor pertempuran 2 kata yang tebal dan berat yang melekat pada tubuhnya memancarkan aura yang sangat tirani yang meledak dari tubuhnya sekaligus. Kekuatan jiwanya, di bawah kendalinya, berputar dengan kecepatan penuh, sementara fluktuasi kekuatan yang menakutkan mengguncang udara di sekitarnya sehingga gumpalan bekas retakan muncul di udara. Jiang Wuyue berbicara dengan nada sombong yang terlihat jelas, "Pusaran kekuatan jiwa yang saya bentuk berbeda dari yang lain. Kecepatan putaran pusaran kekuatan jiwa saya setidaknya 3 kali lipat dari master jiwa biasa karena daya tahan tubuh saya yang kuat. Itu memberi saya energi yang sangat besar yang secara langsung dimasukkan ke dalam kekuatan saya. Kekuatan saya tumbuh 3 kali lipat juga. Anda pasti bukan tandingan saya kali ini meskipun Anda memiliki kekuatan di masa lalu. Datang." Tang Wulin tersenyum saat pancaran keemasan bersinar di tubuhnya. Dengan armor perang 2 kata yang melekat pada tubuhnya dan topengnya dipasang, dia mengeluarkan suara nyaring yang tajam sementara tombak naga emasnya muncul di tangannya secara bersamaan. Tombak itu berayun sekali di sisinya saat sinar emas putih setinggi 7 kaki mekar dari ujung tombak. Raungan mengamuk terdengar. Jiang Wuyue berlari ke arah Tang Wulin dengan langkah besar. Tangannya terulur saat sepasang palu perang jatuh ke tangannya. Dia mengangkat palu perang saat cahaya senja emas yang padat dan energi meledak seketika yang tampak seperti 2 meteor kecil yang mengarah langsung ke arah Tang Wulin. Dia tidak berbohong tentang kekuatannya yang meningkat. Palu perang gandanya sekarang menghasilkan setidaknya peningkatan 3 kali lipat kekuatannya. Bahkan Master Armor pertempuran 3 kata tidak bisa menahan teror kekuatannya. Tang Wulin menyipitkan matanya. Armor pertempuran di sekujur tubuhnya beriak dengan cahaya keemasan samar. Dia melakukan gerakan tiba-tiba di saat berikutnya. Sepasang sayap naga di punggungnya tiba-tiba ditarik. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi lebih cerah ketika dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah. Sayap di punggungnya mengepak hanya sekali ketika Jiang Wuyue melihat aliran cahaya yang menyilaukan di saat berikutnya. Rasa ketajaman yang sulit didefinisikan sekilas terasa. Kekuatan palu perang ganda tampaknya telah menghilang dalam sepersekian detik dan bahkan pusaran kekuatan jiwanya yang berputar dengan kecepatan penuh berhenti sejenak. Dari awal hingga akhir, Jiang Wuyue hanya melihat setitik cahaya emas putih melintas sebelum menghilang. Sesaat kemudian, Tang Wulin menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, Jiang Wuyue menemukan bahwa pusaran kekuatan jiwanya tidak terkendali. Boom, tubuh Jiang Wuyue menghilang dalam ledakan dahsyat disertai dengan suara dia berteriak kesakitan. Suara emas di tubuh Tang Wulin ditarik kembali saat ini.
Cahaya sebening kristal, namun seperti padat yang berubah menjadi emas putih dipancarkan dari tombak naga emas tetapi sekarang perlahan menghilang. Pada saat sebelum Jiang Wuyue meledak, lubang besar dengan diameter 1 meter menembus tubuh besarnya. Bahkan armor perang dua kata miliknya tidak mampu mengecilkan lukanya. Sebuah bayangan melintas dan Tang Wulin disingkirkan dari zona pertempuran tanpa banyak kesempatan untuk belajar dari pengalaman itu. Jiang Wuyue berdiri di sana dengan ekspresi heran. Mirip dengan bagaimana Tang Wulin belum sepenuhnya mengalami perubahan energinya selama pertempuran, Jiang Wuyue belum sepenuhnya terbangun dari kehancurannya yang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Dia telah membuat kemajuan besar, namun bagaimana itu bisa berakhir begitu cepat? Dia bahkan tidak sempat melihat luka di tubuhnya. Wulin, kamu juga keluar. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan Stardew Battle Network? Jiang Wuyue memandang Tang Wulin dengan bingung. Tang Wulin berkedip, saya tidak tahu. Aku juga keluar, bukan? Sepertinya kita berdua bertabrakan satu sama lain dan kompetisi berakhir dengan sendirinya. Jiang Wuyue mengerutkan kening dalam-dalam. Aku belum pernah mendengar adanya masalah dengan Stardew Battle Network. Jika ada yang salah dengan sistem, federasi akan mendapat masalah besar. Ayo, coba lagi. Dia mengambil inisiatif untuk membayar 2000 koin federasi saat dia mengatakan itu. Keduanya dibawa ke tahap kompetisi zona pertempuran sekali lagi. Sebuah pancaran bersinar sekali karena keduanya muncul secara bersamaan. Hitung mundur dari suara elektronik yang terdengar sama seperti sebelumnya. Rasanya tidak ada yang berubah. Namun, bagaimana masalah sebelumnya muncul? Kata Jiang Wuyue kepada Tang Wulin dengan ekspresi bingung. Tang Wulin menjawab, haruskah kita coba lagi? Jiang Wuyue mengangguk. Tentu, ayo lakukan lagi. Dia melepaskan armor tempur dan jiwa bela dirinya sekali lagi saat dia berbicara. 6 cincin jiwa muncul sementara tubuhnya membesar bersama dengan sepasang palu perang di tangannya. Dia menggeram dengan ganas saat dia berlari ke arah Tang Wulin. Tang Wulin juga mengenakan baju besi tempurnya dengan tombak naga emas di tangannya. Pancaran tombak emas putih muncul sekali lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, roh dan jiwanya menyatu secara instan. Dua inti energi besar berkilauan dengan pancaran yang menyilaukan saat mereka berubah menjadi pusaran energi yin yang menghasilkan peningkatan energi secara tiba-tiba dalam pancaran tombak emas putih. Ketika dia berlari menuju Jiang Wuyue, pancaran keemasan di tubuhnya terbukti semakin kuat. Dia mengandalkan gerakan lalat naga emas dari gerakan naga emas 9 di pertempuran sebelumnya untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan dukungan dari pusaran positif negatifnya, kekuatan lalat naga emas sangat meningkat. Dalam langkah selanjutnya, menggunakan kesadaran tombak tajam yang maha kuasa, Tang Wulin menembus tubuh Jiang Wuyue. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan lalat naga emas kali ini, tetapi dia berlari langsung ke arah Jiang Wuyue. Namun, kecepatannya menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia menyentuh ujung jari kakinya ke tanah dan berakselerasi dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, dia sudah menemukan Jiang Wuyue. Kali ini, Tang Wulin benar-benar merasakan pengalaman itu. Sama seperti palu perang ganda Jiang Wuyue hendak menyerang tubuhnya, inti ganda di tubuhnya bersinar terang sementara sayap naga di belakang punggungnya mengepak sekali tiba-tiba untuk berakselerasi untuk kedua kalinya. Dia memaksa jalan di antara palu perang ganda, diikuti oleh pancaran tombak emas putihnya yang telah mencapai baju besi pertempuran senja emas Jiang Wuyue. Pertahanan Overlord Dragon selain armor perang dua kata telah membuat Jiang Wuyue sangat kuat. Namun, kedua pertahanan dibubarkan secara diam-diam, setelah bersentuhan dengan pancaran tombak emas putih, mengalir di sepanjang ujung tombak Tang Wulin. Bayangan muncul sekali dan Tang Wulin mendarat di tanah dari udara tipis. Kali ini, seluruh proses tidak secepat tanpa peningkatan dari Golden Dragon Fleece. Setidaknya, Jiang Wuyue merasakan sakit yang luar biasa. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia melihat lubang besar menganga di dadanya. Saat itu, suara elektronik terdengar. Kompetisi telah berakhir. Little Tang, kemenangan. Sebuah bayangan muncul sekali lagi saat keduanya dikirim keluar dari tahap kompetisi secara berurutan. Jiang Wuyue membelalakkan matanya karena terkejut di luar zona pertempuran sementara Tang Wulin memiliki ekspresi yang tidak bersalah. Apa yang terjadi di sana? Sebelumnya, itu sangat menyakitkan. Anda mengalahkan saya. Jiang Wuyue akhirnya menyadari kebenarannya. Tang Wulin berkedip, saya telah menang. Itu berakhir terlalu cepat. Mengapa saya tidak merasakan apa-apa? Bagaimana saya menang? Persis. Bagaimana Anda menang? Wajah Jiang Wuyue dipenuhi dengan kebingungan.
Cacat serius pada Jiang Wuyue adalah bahwa dia selalu berasumsi bahwa tidak ada Master Armor tempur dengan pangkat yang sama yang mampu mematahkan pertahanannya dalam satu gerakan, karenanya mengalahkannya dalam sekejap. Dia masih tidak bisa mengetahui situasinya kali ini meski merasakan sakit. Tang Wulin berbicara dengan ekspresi tegas, sepertinya jaringan pertempuran memiliki sejumlah masalah dalam sistemnya. Kita harus mencobanya beberapa kali lagi. Jika benar-benar salah, kami dapat melapor ke tentara. Ayo coba lagi, saya akan membayar kali ini. Jiang Wuyue mempercayai Tang Wulin setelah melihatnya membayar biaya dengan sukarela dengan rasa kebenarannya yang luar biasa. Keduanya memasuki jaringan pertempuran sekali lagi. Semenit kemudian, mereka dikirim secara berurutan lagi. Apa-apaan, itu terlalu menyakitkan. Tang Wulin, apa yang terjadi? Ada apa dengan pancaran tombak emas putih milikmu itu? Kali ini, saya benar-benar melihatnya. Itu adalah tombak naga emasmu yang membuat lubang di tubuhku. Kamu kenapa? Apakah Anda memanfaatkan kelemahan dalam sistem jaringan pertempuran? Atau apakah kamu curang? Tanya Jiang Wuyue sambil melompati. Sudut bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Dia terbatuk sekali dan berbicara, tidak. Bagaimana saya bisa mengetahui kelemahan jaringan pertempuran karena ini adalah produk teknologi dari seluruh federasi? Apa ada yang salah denganmu? Masalah dengan pertahanan Anda atau mungkin kultivasi Anda sendiri yang mengakibatkan melemahnya pertahanan Anda. Soul Land 3 Chapter 1008. Chapter 1008, jangan merasa rendah. Jiang Wuyue mengerutkan alisnya. Apakah begitu? Tapi saya merasa baik-baik saja. Cara saya merasakannya, pertahanan saya jelas-jelas naik. Bagaimana itu bisa dilemahkan? Tang Wulin mengangkat bahu. Saya tidak tahu tentang itu. Namun demikian, ini adalah masalah yang serius. Itu tidak signifikan di jaringan pertempuran, tetapi jika ada sesuatu di tubuh Anda yang salah saat Anda melawan makhluk abaisal, maka itu akan menjadi bencana. Ini masalah hidup dan mati. Mengapa kita tidak masuk lagi sehingga Anda dapat merasakan perubahan dalam pertahanan Anda dengan hati-hati? Jiang Wuyue segera mengangguk. Dia berkata dengan sedikit gugup, oke, ayo coba lagi. Kali ini, pelan-pelan, jangan terburu-buru menyerangku. Mereka berdua kembali memasuki tahap kompetisi. Ketika Jiang Wuyue memukuli dadanya sendiri dengan palu raksasanya, dia merasakan pertahanannya dan kekuatan pertahanan baju perangnya ada di tempatnya. Kegelisahan di matanya segera lenyap. Tidak ada yang salah. Pertahanan saya normal. Lihat, kekuatan serangan barusan itu setidaknya ribuan kilogram. Saya tidak merasa ada yang salah dengan pertahanan saya. Haha, sudah kubilang aku baik-baik saja. Kemudian lagi, saya tidak percaya. Semenit kemudian. Bao, Wu, Lin, Jiang Wuyue yang jengkel memandang Tang Wulin yang muncul dari belakangnya. Tidak, tombakmu yang bertingkah aneh. Kekuatanmu juga aneh. Kali ini palu saya dengan jelas mengenai tombak naga emas Anda, mengapa itu langsung terpental? Itu juga meninggalkan bekas yang dalam di palu saya. Kekuatan pertahanan saya tidak ada artinya melawan tombak naga emas Anda. Ini seperti memotong mentega dengan pisau panas. Apa masalahnya? Tang Wulin berkedip. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Jiang Wuyue melanjutkan, jangan beritahu saya bahwa Anda juga tidak tahu. Aku tidak akan mempercayaimu bahkan jika kamu mengatakannya. Anda pria yang licik. Anda pasti sudah tahu apa yang terjadi sejak awal. Ini bukan masalah dengan jaringan pertempuran, bukan. Kemampuanmu yang telah berevolusi. Meskipun Jiang Wuyue jujur, dan terus terang, dia tidak mudah untuk dapat mencapai statusnya saat ini. Setelah beberapa kali mencoba, terutama ketika dia memfokuskan perhatiannya, dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Tang Wulin. Pria ini telah mengetahui apa yang terjadi sejak awal, tetapi dia telah menipunya untuk menjadi target latihan berkali-kali. Namun, dia juga sangat terkejut. Dengan kekuatan pertahanannya yang sudah mencapai puncaknya di antara jajaran Kaisar Jiwa. Kekuatan menyerang Tang Wulin telah membuat pertahanannya sama sekali tidak berguna. Bahkan orang suci jiwa atau jiwa Doulos biasa tidak bisa melakukan itu. Itu terutama berlaku untuk pembunuhan mendadak di pertandingan pertama mereka. Bahkan jika dia meremehkannya, kekuatan serangnya pasti sangat kuat baginya untuk melakukan itu. Jiang Wuyue tidak dapat memahami semua ini, tetapi kebenaran terbentang di depan matanya. Tang Wulin berkata dengan ekspresi tak berdaya, aku tidak. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya memang memiliki beberapa terobosan, tetapi saya tidak mengerti mengapa itu membuat perbedaan sebanyak itu. Kamu pasti lemah, kan? Jangan beri aku omong kosong itu.
Pusaran kekuatan jiwaku telah terbentuk, dan itu pasti akan berubah menjadi inti jiwa di masa depan. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi lebih lemah? Kata Jiang Wuyue dengan marah. Ekspresi Tang Wulin segera berubah saat dia berkata dengan sombong, kalau begitu, akulah yang menjadi lebih kuat. Anda tidak harus mempertahankan fasad yang kokoh. Anda bisa mengakui bahwa Anda takut pada saya. Tidak ada salahnya untuk itu. Tidak apa-apa, saya tidak akan mendiskriminasi Anda. Kita masih bisa berteman. Siapa bilang aku takut? Saya tidak takut. Saya hanya tidak terbiasa dengan kemampuan Anda setelah transformasi Anda. Jiang Wuyue membalas dengan marah. Hah, Anda bahkan tidak berani melawan saya, dan tetap saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak takut. Kami sudah bertengkar beberapa kali sekarang. Kamu pasti sudah terbiasa denganku sekarang, kan? Apakah kamu masih cukup berani untuk mendatangiku lagi? Hidung Tang Wulin terangkat tinggi. Ayo, mari kita lihat siapa yang takut setelah ini. Anda membayar. Baik, Tang Wulin setuju tanpa ragu-ragu. Mereka kembali memasuki tahap kompetisi lagi. 2 menit kemudian, sebuah cahaya menyala, dan Jiang Wuyue terhuyung keluar. Ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Tang Wulin keluar setelah dia dan menyatakan dengan sombong. Sudah kubilang kamu tidak bisa. Inilah, temanku, yang membedakan kita. Saat dia mengejek Jiang Wuyue, dia menunjuk ke otot-otot di lengannya. Mustahil, saya menolak untuk percaya ini. Lagi. 2 menit kemudian. Lagi. 2 menit kemudian. Cukup. Jiang Wuyue yang kalah memandang Tang Wulin di depannya. Jika yang pertama adalah kesalahan, dan yang kedua adalah kecerobohan, berapa kali 3 atau 5 kali? Apakah itu masih dianggap kesalahan? Orang ini hanyalah monster. Apakah itu kekuatan, kelincahan, serangan atau pertahanannya, segala sesuatu tentang dirinya berada di posisi superlatif. Tombak naga emasnya tidak terlihat seperti senjata berat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tetap saja, Tang Wulin berhasil menangkis palu raksasanya bahkan dalam tabrakan langsung. Pertahanan yang dibanggakan Jiang Wuyue tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Saat Tang Wulin memiliki kesempatan, tubuh Jiang Wuyue akan segera tertusuk. Yang lebih menakutkan adalah kesadaran tombak Tang Wulin. Ketika kesadaran tombaknya dilepaskan, Jiang Wuyue akan segera merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya, seolah-olah udara dingin mengalir melalui tubuhnya yang sedang dilubangi oleh tombak. Ketika dihadapkan dengan lawan seperti itu, meskipun semangat pertempuran Jiang Wuyue tinggi, perasaan kalah tetap ada. Jika mereka terus berjuang, kepercayaan Jiang Wuyue akan benar-benar hancur. Dia tidak ingin terus melawan Tang Wulin. Wuyue, kamu baik-baik saja. Tang Wulin datang ke sisinya dengan wajah penuh perhatian. Pergi. Jiang Wuyue terengah-engah. Tidak mudah baginya untuk pulih dari rasa sakit yang dia rasakan. Tang Wulin menghela nafas, aku tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Apakah saya sudah tumbuh begitu kuat? Wuyue, maafkan aku. Saya tahu bahwa perbedaan yang terlalu besar antara keterampilan kita akan membuat Anda merasa rendah diri, tetapi saya tidak merencanakannya seperti itu. Tidak apa-apa, jangan merasa rendah diri. Teruslah berusaha lebih. Siapa yang merasa rendah diri? Kaulah yang merasa rendah diri. Temperamen pendek Jiang Wuyue tidak bisa ditahan. Tang Wulin mengangkat bahu. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk melanjutkan. Jika itu bukan perasaan rendah diri, lalu apa? Siapa bilang aku tidak punya nyali? Mata Jiang Wuyue melotot. Detik berikutnya, tatapannya tiba-tiba berubah tenang. Dia mengejek dan berkata, saya tahu apa yang kamu lakukan. Saya tidak akan mengambil umpan lagi. Anda seorang yang licik. Anda mencoba untuk mendorong saya untuk melawan Anda lagi dengan komentar sinis Anda. Aku tidak akan menjadi orang bodoh kali ini. Tang Wulin mengangkat bahu. Terserah apa kata Anda. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk menebus harga diri Anda dengan tidak menggunakan baju besi saya di pertandingan berikutnya. Karena Anda enggan melanjutkan, lupakan saja. Ayo keluar. Tunggu, apakah kamu serius? Tentang Anda tidak menggunakan baju besi Anda? Jiang Wuyue menarik Tang Wulin. Tentu saja, kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk menebus harga diri Anda. Lupakan, sepertinya Anda tidak tertarik sama sekali. Aku harus menyelamatkan diriku dari rasa sakit karena dipukul olehmu. Jangan, Wulin, kamu orang baik. Datang-datang, mari kita bertanding lagi. Kali ini, saya akan membayar. Mereka kembali memasuki tahap kompetisi dan berdiri berhadapan. Tang Wulin memiliki senyum tipis di wajahnya.
Jiang Wuyue menatapnya dengan mata berbinar tajam. Anda memberikan kata-kata Anda. Kamu tidak bisa menggunakan armor tempurmu. Tentu saja. Tang Wulin mengangguk ke arahnya. 3, 2, 1, mulai. Dengan perintah dari suara elektronik, Jiang Wuyue melepaskan jiwa bela dirinya dan baju besi tempurnya sekali lagi dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Saat Tang Wulin menatapnya, dia tidak bisa membantu tetapi merenung dalam hati. Jika itu adalah lawan lain, dia pasti tidak akan mendorong mereka untuk melanjutkan pertarungan meskipun dia membutuhkan lawan yang kuat untuk mengukur kekuatannya saat ini. Namun, Jiang Wuyue berbeda. Dia memiliki semangat bertarung paling tangguh di antara semua orang yang pernah ditemui Tang Wulin. Selain itu, dia berpikiran sederhana. Dia memiliki jiwa yang lebih baik dari kebanyakan orang. Dia benar-benar berjuang lebih berani jika dia semakin kalah. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin tidak melepaskan baju besi perangnya. Dia memegang tombak naga emasnya di sisinya. 4 cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya yang mengelilingi dirinya. Cincin jiwa emas pertama bersinar. Itu adalah tubuh naga emasnya yang mengesankan. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu tidak meningkatkannya sebanyak armor tempurnya, sisik di tubuhnya memancarkan cahaya keputihan samar.